Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya dalam perhitungan mekanika teknik. Jadi tujuannya dari perhitungan gaya dalam, jadi nanti siswa diharapkan dapat menghitung gaya dalam pada suatu konstruksi serta dapat menggambarkan gaya dalam tersebut pada konstruksi statis tertentu. Kemudian macam-macam gaya dalam. Jadi macam-macam gaya dalam itu yang pertama itu adalah gaya normal atau N, merupakan gaya yang bekerja sejajar sebuah batang. Kemudian daya lintang D, yang merupakan gaya yang bekerja secara vertikal tegak lurus. Kemudian tegak lurus sebuah batang, tadi ingat. Kemudian momen adalah atau M, merupakan gaya yang menyebabkan balok atau batang tersebut melentur baik ke atas nanti maupun ke bawah. Nah, perhatikan gambar ini. Dari gambar ini ada P1 bekerja dan P2. Jadi dari gambar ini nanti akan timbullah reaksi perletaan yang secara vertikal dan horizontal. Serta nanti ada momen. Akibat gaya yang bekerja ke bawah, nanti momennya melengkung ke bawah. Akibat gaya dari bawah ke atas, nanti melendut juga ke atas. Nah, seperti itu. Nah, kesepakatan tandanya perhatikan di sini. Jika di sebelah kiri potongan itu adalah gaya lintangnya naik, kemudian gaya momennya ke arah atas, N-nya menarik titik potong, maka disebut dengan positif. Jika di sebelah kanannya adalah gaya lintangnya ke bawah, momennya ke arah atas, kemudian gaya normalnya menarik titik potong juga positif. Kemudian di bawahnya, kalau gaya lintangnya ke bawah, kemudian gaya normalnya menekan titik potong, kemudian momennya arahnya ke bawah, itu negatif. Kemudian di sebelah kanan potongan, kalau gaya lintangnya naik, gaya normalnya menekan titik potong, kemudian momennya ke arah bawah, itu juga negatif di sebelah kiri atau kanan garis potong. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Jadi berdasarkan contoh itu, hitung dan gambarlah bidang normal, gaya lintang, dan momen yang terjadi. Nah, langkahnya yang harus untuk penyelesaian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menguraikan dulu gaya itu menjadi gaya horizontal dan vertikal. Setelah kita uraikan, baru kita bisa hitung. Kemudian kedua, kalau ada beban merata, kita uraikan menjadi beban terpusat. Kemudian hitung reaksi perletaan yang terjadi, sigma vertikal dan horizontal serta momennya. Kemudian menghitung gaya normal tiap titik yang kita tinjau nanti berdasarkan potongan-potongan yang kita buat. Kemudian menghitung gaya lintang sesuai dengan potongan yang kita buat juga, titik-titik tertentu tersebut. Kemudian menghitung momen lentur setiap titik yang kita tinjau juga. Nah, perhatikan, kita jabarkan dulu gaya itu menjadi gaya vertikal dan horizontal. Nah, P1 vertikal sama P1 sin alfa, kemudian P1 horizontal, P1 cos alfa. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk P1 vertikalnya 1,73 ton, P1 horizontalnya adalah 1 ton. Setelah kita ketemu ini, baru kita bisa menghitung reaksi perletaan yang terjadi. Jadi reaksi perletaan di titik A, reaksi perletaan di titik C. Jadi menghitungnya dengan menggunakan sigma MC sama dengan 0, sigma MA sama dengan 0. Setelah itu baru kita kontrol reaksi vertikal yang terjadi. Nah, perhatikan perhitungan berikut ini. Untuk reaksi di titik A dengan menggunakan sigma MC sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah 1,299 ton. Kemudian untuk di titik C-nya dengan menggunakan sigma MA sama dengan 0, kita lihat hasilnya adalah 0,433 ton. Kemudian kita kontrol RVA ditambah RVAC, kemudian dikurangi P1 vertikal sama dengan 0, sehingga 1,299 ditambah 0,43 dikurangi 1,732 ton sama dengan 0. Akhirnya sudah sama, 1,732, 1,732. Nah, menghitung reaksi horizontalnya. Reaksi horizontalnya yang terjadi di sana adalah hanya di perletaan sendi. Jadi reaksi horizontalnya adalah sebesar 1 ton ke arah kiri daripada atau menarik batang tersebut. Nah, kita potong sekarang untuk menentukan gaya normal, lintang dan momennya di X1. Nah, X1 kalian bisa menghitung di sebelah kiri atau sebelah kanan, tergantung ininya. Kalau di sebelah kirinya sesuai dengan sepakatan tanda, kalau daya lintangnya yang tegak lurus berarti yang vertikalnya, berarti tandanya positif. Nanti sesuai dengan sepakatan tanda ini. Nah, perhatikan di titik 1 gaya normalnya yang kalau dia menarik garis potong itu dia positif. Berarti P1 cos alfa di titik A, P1 titik alfa di titik P1 cos alfa juga di titik B.
Kalau jaraknya x1-nya sama dengan 0 berarti di titik A. Kalau jaraknya sama dengan 2 berarti di titik B. Kemudian gaya lintang yang bekerja di sini adalah x1 sama dengan 0. Hanya gaya lintang yang tegak lurus berarti dia hanya RPA-nya saja. Titiknya 0. Kemudian kalau jaraknya 2 berarti hanya juga bekerja RPA. Sama RPA juga bekerja. Kemudian momen gaya kali jarak. Jadi kalau di sebelah kirinya adalah naik momen gaya ini, berarti gitu positif dia. Berarti RPA-nya kali 0. Titiknya 0 kalau jaraknya 0. Kalau jaraknya 2 berarti RPA dikali 2. Nah, ini hasilnya. Jadi gaya normalnya titik A-nya 1 ton, titik B-nya 1 ton, kemudian gaya lintang di titik A-nya adalah 1,299 ton, di titik B-nya juga 1,229 ton. Kemudian jaraknya atau momennya ketika jaraknya 0 berarti hasilnya 0, ketika jaraknya adalah 2 hasilnya 1 RPA dikali 2. 2,598 ton meter. Kemudian kita tinjau di titik potong berikutnya. Misalkan saya potong di titik ini dengan X2. Jadi dengan X2. Jadi prosedur hitungnya misalkan boleh di sebelah kirinya atau boleh di sebelah kanan mau ngitungnya. Nah, kalau saya akan hitung dari sebelah kanan bisa, sebelah kiri juga bisa. Saya akan coba dari sebelah kanan garis potongnya. Nah, kalian ingat dari sepakatan tanda, kalau ada gaya yang ke arah atas di sebelah kanan garis potong itu berarti dia negatif. Nah, ingat kalau untuk gaya normalnya, untuk gaya lintangnya itu di sebelah ini adalah gini. Negatif tadi sebelah kanannya. Jadi di A-nya adalah min RPC, di DB-nya juga sama RPC jarak 6. Kemudian gaya yang normal, gaya yang sejajar itu di roll, ingat tidak ada gaya yang sejajar ini, diizinkan dia bergerak sehingga hasilnya 00. Kemudian momennya ingat di sebelah kanan garis potong kalau dia naik berarti positif RPC dikali dengan 0 kalau jaraknya 0. Kemudian kalau 6 RPC dikali 6. Nah, sebenarnya hasilnya seperti berikut ini. Gaya normal titik C 0, gaya normal di bidang di titik B nya 0. Kemudian jika ini di titik C nya juga 0 untuk gaya lintangnya min 0,433. Kemudian titik B nya adalah min 0,433 ton. Kemudian di momennya jika X2 nya sama dengan 0 berarti momen di C sama dengan 0. Jika X2 nya sama dengan 6 maka momen di B sama dengan 0,433 dikali 6, 2,598. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan gaya normal, gaya lintang, dan gaya momen di masing-masing titik yang kita tinjau. Sekarang tinggal kita menggambar saja. Nah, dalam proses penggambaran untuk gaya lintang, jadi proses penggambarannya adalah sebagai berikut. Untuk gaya lintang, ketika gaya normal di titik A nya 1, titik B nya 1, kalau titik C nya 0, titik B melewati titik B itu adalah 0 juga, sehingga gambarnya seperti di bawah ini. Di A1, titik B1 lewat dari titik B 0, kemudian titik C 0. Kemudian untuk gaya lintangnya atau bidang D nya, hasil hitungannya adalah di titik A sama dengan 1,299, di titik B sama 1,299, lewat dari titik B itu adalah minus 0,433, di titik C nya adalah minus 0,433, sehingga penggambarannya di bawah bidang D, di bawah garis bidangnya. Nah, pada titik B 1,299 ditambah dengan 0,433 itu adalah sama dengan P1 vertikal yang bekerja, P1 vertikal. Jadi 1,732. Kemudian kita gambar dulu gaya momen yang terjadi. Untuk momennya di titik A itu sama dengan 0, di titik B sama dengan 2,598. Kemudian di titik C itulah 0, sehingga penggambarannya seperti berikut. Momen maksimal itu positif 2,598 itu ada di titik B. Ini secara linear, kalau dia gayanya berupa beban berbagi rata, nanti bentuknya adalah parabola. Kemudian proses penggambarannya seperti berikut. Jadi gaya bidang normalnya, bidang lintangnya, kemudian bidang momen seperti digambarkan. Jadi yang tadi saya gambarkan satu-satu digabungkan menjadi satu di sini. Nah, demikian video ini, saya harapkan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.